Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah iroda serta inayah Allah kita bisa bersua meski di udara tanpa bisa bertatap muka sebagai bagian dari usaha kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi, memanfaatkan salah satu di antara anugerah Allah melalui teknologi yang diikhtiarkan oleh manusia, salah satu di antaranya melalui layanan digital, yaitu ikhtiar dari Persis TV. Sebagai orang yang beriman, kita telah maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban ibadah Ramadan, membuat kurikulum pembinaan di bulan Ramadan tiada lain karena agar orang Islam mencapai 4 derajat, 4 target yang diharapkan sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Target yang pertama yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana diungkap oleh surat Al-Baqarah di ayat 183 dan 187. 183 diungkap dengan la'allakum tattaqun, sedangkan 187 dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Kemudian yang kedua, target yang diharapkan dari pembinaan ibadah Ramadan yaitu agar kita meningkat keilmuan, kita dapat upgrading diri di dalam pengetahuan tentang syariah seperti yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dengan ungkapan in kuntum ta'lamun. Kemudian yang ketiga, diharapkan kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, seperti diungkap di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dengan ungkapan la'allakum tashkurun. Dan yang terakhir, kita dibina di bulan Ramadan harapannya agar mencapai target, yaitu menjadi orang yang cerdas dengan ungkapan rasyid atau rusyd seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dengan ungkapan la'allahum yarsyudun. Itulah tujuan utama atau maqasidus syariah. Ditetapkan ibadah saum
pembinaan selama bulan Ramadan agar 4 target dapat digapai oleh kita sebagai hamba Allah yang beriman. Tentu tidak semua target-target itu dapat diurai pada kesempatan yang terbatas ini. Kita ingin mengurai satu di antara target yang diharapkan, target yang ingin kita capai di dalam pembinaan bulan Ramadan, yaitu menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kita telah mengenal, kita tidak asing, kita telah akrab apa yang disebut dengan syukur, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa yang namanya syukur yaitu tasawwur ni'mah wa idharuha, yaitu mengingat kenikmatan di dalam benak, wa idharuha, dan memperlihatkan nikmat itu ke permukaan. Di antara bentuk memperlihatkan ke permukaan yaitu kita selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas kenikmatan yang telah diterima. Ini adalah ungkapan yang disebut dengan syukur bil lisan. Kemudian di antara bentuk memperlihatkannya yaitu kita menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan zat pencipta kenikmatan, yaitu kita kelola di jalan yang Allah ridhoi. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hamba yang pandai bersyukur adalah hamba yang tidak pernah melupakan beragam kenikmatan yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya tak pernah melupakan akan zat yang pantas untuk dipuji dengan ungkapan alhamdulillah, sedangkan anggota tubuhnya selalu dan senantiasa akan digunakan untuk mengamalkan, akan digunakan untuk melakukan setiap aturan yang Allah ridhoi, menjauhi setiap perkara yang Allah murkai, yang tidak Allah ridhoi. Maka apa hubungannya pembinaan bulan Ramadan dengan target syukur di dalam ungkapan la'allakum tashkurun? Para ulama telah memberikan ilmu kepada kita. Apa ungkapan la'allakum tashkurun? Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari atau Imam At-Tabari di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari di jilid 18 halaman 306, beliau memberikan ilmu kepada kita. Apa tujuan dibalik ibadah Ramadan dengan ungkapan la'allakum tashkurun? Kata beliau, yaqulu ta'ala dzikruhu wa litashkuruhu ala in'amihi alaikum bidzalika. Allah berfirman, dengan itu supaya kalian bersyukur kepadanya atas karunia-Nya pada kalian. Fa'ala dzalika bikum litufriduhu bisyukri. Allah berbuat demikian pada kalian
supaya kalian bersyukur hanya kepadanya, wa tukhlisu lahul hamda, dan memurnikan pujian hanya untuknya, li'annahu lam yusyrikhu fi in'amihi alaikum bidzalika syarikun, karena tidak ada satupun sekutu bagi Allah di dalam melimpahkan karunia pada kalian. Walidzalika yanbaghi an la yakuna lahu syarikun bil hamdi alaih, karena itu alangkah pantasnya meniadakan pujian dari pembanding atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian catatan tambahan bisa kami sampaikan dari para ulama yang lain, yaitu makna dibalik la'allakum tashkurun, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya di jilid yang pertama halaman 271. Kata Imam Ibnu Katsir, apa arti wala'allakum tashkurun? Ai idza kuntum bima amarakumullah min ta'atihi bi adai faraidihi wa tarki maharimihi wa hifdhi hududihi fala'alakum an takunu minasyakirin bidzalik. Apabila kalian menunaikan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian berupa ketaatan kepadanya dengan mengerjakan semua yang diperlukannya dan meninggalkan semua yang diharamkannya, serta kalian memelihara batasan-batasannya, maka semoga saja kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya, karena kalian telah mengerjakan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menutup kajian kita, maka target syukur yang harus digapai oleh setiap orang yang beriman, orang-orang Islam yang melaksanakan saum, sebagai tolok ukur bahwa ibadah saumnya sukses, ibadah saumnya berhasil, ibadah bulan Ramadannya mencapai target, yaitu apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir yang kami kutip di jilid 1 halaman 525. Beliau memberikan tambahan ilmu kepada kita apa yang dimaksud dengan la'allakum tashkurun. Kurang lebih kata beliau, la'allakum tashkurun adalah keterangan sebab, dan ini merupakan ungkapan yang lebih umum daripada ungkapan walitukabbiru ala ma hadakum, walitukabbirullaha ala ma hadakum, karena kata takbir adalah mengagungkan ungkapan syukur, dan syukur lebih umum daripada takbir, karena takbir hanya ada pada lisan, sedangkan syukur selain lisan juga ada tindakan atau perbuatan. Maka ungkapan syukur merangkai ungkapan takbir di dalam ayat ini sebagai bagian dari cara Allah melalui pembinaan ibadah Ramadan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang tidak takabur, karena kebesaran, kesombongan hanyalah Allah yang berhak. Selain itu, agar kita juga tak lupa untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ragam fasilitas ibadah yang tersedia selama bulan Ramadan, baik melalui ibadah badaniyah
maupun ibadah maliyah. Melalui beragam fasilitas itulah kita mengalami transformasi perubahan, naik derajat, naik kelas, naik tingkat dari orang-orang biasa, orang muslim menjadi orang-orang yang memiliki predikat yang demikian tinggi. Satu di antaranya abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur di dalam pikiran, di dalam ucapan, dan di dalam tindakan. Mudah-mudahan target dan tujuan ini dapat kita gapai bersama melalui beragam pembinaan selama bulan Ramadan, dan insya Allah hasilnya akan kita jaga, kita pelihara setelah Ramadan selesai hingga Allah mempertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.